Salam saudara kasih. Kita akan memuji Tuhan hari ini. Naikkan pujian dari hatimu. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Ya tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Saudara terkasih, hari ini kita akan baca firman Tuhan dari kitab Kolose 2 ayat 6 sampai dengan 7, berbunyi demikian: kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat 7, hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara kasih, tema firman Tuhan hari ini, murid Kristus yang berakar. Kolose 2, 6 sampai dengan 7. Sebagai murid bukan hanya menerima Yesus. Kata Paulus, kita harus bertumbuh, berakar, dan berdiri teguh dalam Dia. Dari
berasal bahasa Yunani erizomenoi, telah berakar dan harus memiliki akar yang sangat kuat, di mana Anda dan saya sudah memiliki DNA Kristus, harus melekat dalam kehidupan dan mencerminkan sebagaimana hidup berperilaku sebagai anak-anaknya. Saudara kasih, 3 poin yang kita pegang hari ini tentang murid Kristus yang berakar. Pertama, satu, memiliki kehidupan yang konsisten dan memiliki hubungan yang dalam dengan Kristus. Efesus 6 ayat 18, berdoalah setiap waktu dalam roh. Orang-orang atau murid-murid Kristus yang berakar harus memiliki kehidupan yang konsisten, memiliki hubungan yang dalam dengan Kristus. Artinya saudara kekasih, bukan lagi hanya hari Minggu, bukan lagi hanya komsel, tetapi setiap saat Anda dan saya tidur harus bisa berdoa. Saat Anda bekerja dan saya harus bisa berdoa. Setiap Anda melangkah tetap berdoa. Itulah yang Tuhan inginkan, menyerahkan segala aspek kehidupan kita kepada Tuhan. Inilah memiliki kehidupan yang konsisten. Jadi berdoa bukan hanya sekali satu hari, kapan saja, di mana saja saudara bisa berdoa dalam roh. Yang kedua, mengasihi firman Tuhan dan menyatakan firman hingga tidak goyah kepada ajaran yang menyimpang. Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara kekasih, jadikanlah firman itu menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Jadi itulah yang Tuhan kehendaki. Mengasihi Tuhan adalah melakukan firman-Nya. Mengasihi Kristus adalah berjalan bersama ajarannya, tidak menyimpang. Ketika menyimpang seperti kereta api, dia akan jatuh, dia akan roboh. Oleh sebab itu, saudara saya tidak bisa menyimpang daripada firman Tuhan, karena firman Tuhan itu menjadi alat yang kita pegang sebagai peta kehidupan kita, berjalan dalam kehidupan kita. Seperti kendaraan harus ada Waze, harus ada Google Map, sehingga dia mampu berjalan seturut dengan yang Tuhan kehendaki. Itulah yang dikatakan Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yang ketiga, setia dan tunduk pada otoritas yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Ibrani 13 ayat 17, taatilah pemimpinmu dan tunduklah mereka. Orang-orang yang setia dan tunduk pada otoritas Tuhan harus setia beribadah, harus setia menyembah Tuhan, harus setia datang kepada Tuhan di dalam doa, di dalam roh. Jadi itulah bukti sebagai pemimpin. Bukan kita hanya berontak kepada pemimpin, bukan kita hanya berontak kepada Tuhan, tetapi kita setia tunduk dalam setiap kebenaran yang Tuhan ajarkan, sehingga otoritas yang telah diberikan Tuhan kepada kita, kita bisa lakukan dalam segenap hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami percaya, biarlah kami menjadi murid Kristus yang berakar. Biarlah kami tetap memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan dan menjadikan firman Tuhan pelita bagi kaki dan terang bagi jalan kami. Dan jadilah kami anak-anak atau murid-murid yang setia pada otoritas Tuhan. Ketika kami setia dan tunduk pada otoritas Tuhan, maka otoritas yang Tuhan berikan bisa kami gunakan untuk melakukan segala perintah Tuhan. Dan kami percaya, biarlah kami anak-anak yang taat setia pada pemimpin, bukan menjadi anak-anak yang kerjanya hanya bersungut-sungut dan berontak. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman. Siapapun engkau mendengarkan firman Tuhan, dikuatkan, diteguhkan. Jadilah kau pemenang, jadi beroleh kehidupan. Jadilah engkau hidup kuat dalam Kristus, karena bersama Kristus kita menjadi pemenang. Dalam nama Yesus
Kami berdoa bersyukur. Amin.